Selamat datang lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Oke, sekarang kita akan membicarakan apa? Membicarakan antara dampak negatif sama positif jika harga GCV itu terjadi. Nah, ini sudah saya catat beberapa poin-poin penting tentang dampak yang terjadi, entah itu positif atau negatif. Yuk kita tonton selanjutnya. Ting. Efek positif dulu, ya pastinya efek positif dulu ya. Tapi tetap harus imbang dengan efek negatifnya. Yang pertama, peningkatan daya beli. Ya, poin pertama, masyarakat akan memiliki kemampuan untuk membeli barang dan jasa lebih banyak. Permintaan terhadap produk dan jasa akan meningkat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara pasti, jika teman-teman itu punya duit dan banyak seketika, maka daya beli kalian akan meningkat. Oke, barang dan jasa yang ada di dalam negara akan banyak sekali yang bisa dibeli dengan uang yang sudah ada. Apalagi harga GCV itu adalah 314.159.000 dolar. Ya, itu sama seperti 5M teman-teman, satu koin. Berarti rata-rata teman-teman punya 20 koin. Maka itu sama saja seperti kita memiliki 0,1 triliun atau 100 miliar. Itu besar banget. Peningkatan daya beli sangat-sangat besar. Beli mobil, beli rumah, beli apa saja sudah terserah ya. Oke, lanjut. Positif yang kedua adalah pengurangan kemiskinan. Satu, kemiskinan bisa berkurang secara signifikan. Pastinya karena banyak teman-teman yang mungkin bisa dikatakan tarafnya menengah ke bawah, yang hampir 80-90% adalah menengah ke bawah, itu berkurang secara signifikan. Terus kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin mungkin akan mengecil. Iya dong, pastinya ya, pastinya. Karena hampir kemiskinan itu akan hilang. Ya, hampir akan hilang karena pasti banyak yang akan mengikuti juga gitu ya. Dalam 1 minggu atau 1 bulan sudah dapat 1 koin, berarti bisa dapat 5M 1 bulan. Pastinya akan mengecil atau sangat-sangat rendah ya tingkat kemiskinan. Oke, lanjut. Bahkan bisa aja tidak ada ya. Ketiga, investasi dan pengembangan usaha. Banyak orang mungkin akan menginvestasikan uang mereka dalam bisnis, properti, atau sektor produktif lainnya yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, bisa berkembang pesat karena adanya modal yang cukup. Bukan cukup lagi, tapi besar banget. Ya, sangat bisa meningkatkan kualitas dari UMKM, dan banyak teman-teman yang mungkin mulai berinvestasi ya, entah itu bisnis, properti, sektor produktif lainnya. Oke, lanjut. Keempat, positif yang keempat, peningkatan kualitas hidup. Wah, jelas. Mobil sport, bro. Ya 5M dong, 1 koin ya. Masyarakat dapat membeli kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan yang lebih baik. Mobil, ya mobil impian gitu ya. Pasti. Kedua, akses ke pendidikan kesehatan yang lebih baik juga mungkin meningkat. Bukan mungkin meningkat, pasti meningkat. Nggak mau dong ke rumah sakit yang ecek-ecek ketika sakit dan segala macam. Wah, positif sekali intinya. Lanjut, kelima, pengurangan hutang. Nah, teman-teman yang banyak utang, pasti banyak orang mungkin akan melunasi utang mereka yang dapat mengurangi beban finansial dan stres terkait utang. Ya, mungkin 1% dari pendapatan kita, jika GCV itu terjadi, pasti akan mengurangi utang kita. Bayar saja, bayar. Yang ada yang nagih, bayar ya. Dilebihin aja, buat emasnya aja sudah ini ya. Intinya semuanya akan dilunasi. Nah, itu adalah efek positif yang sudah saya jelaskan. Mungkin ya. Sekarang tidak imbang jika kita tidak melihat efek negatif. Nah, kita harus bisa berpikir efek positif dan berpikir efek negatif. Jadi ada 2 pola pikiran manusia. Ya, jangan terpaku dengan satu efek saja. Ya, harus imbang. Oke, efek negatifnya apa saja? Oke, kita lihat bersama-sama. Yang pertama, ketergantungan terhadap uang atau ketergantungan pada
uang. Yang pertama, masyarakat mungkin menjadi kurang produktif karena merasa sudah memiliki uang yang cukup yang dapat mengurangi motivasi untuk bekerja dan berinovasi. Budaya konsumtif bisa meningkat yang tidak sehat untuk pembangunan jangka panjang. Sudah jelas bahwa ketika kita memiliki uang, ngapain lagi bekerja? Ya, ketika kita sudah punya uang, ngapain lagi kita harus capek-capek 8 jam bekerja? Apalagi kalau sudah punya 20 koin. Kan sudah 100 miliar. Bikin aja usaha, ya kan? Bikin aja atau nanam aja atau beli aja tanah. Nanti kita nanam gitu ya. Sudah bisa atau peternakan. Ngapain juga capek-capek kerja gitu. Jadinya efek negatifnya seperti itu. Kita tidak ada motivasi untuk bekerja lagi. Santai bro, slow saja gitu ya, slow saja. Itu efek negatif yang pertama. Oke, efek negatif yang kedua apa? Gejolak sosial. Semua orang akan ikut serta. Yang pasti ketika kalian mendapatkan koin hanya dengan klik petir, semuanya akan ikutan. Bro, kok bisa kaya cepat? Kenapa? Gitu ya. Kedua, kriminalisasi akan meningkat karena kecemburuan sosial. Tapi saya jelaskan barengan aja ya. Berarti nanti bakalan banyak tetangga yang belum ikut P-Network, teman-teman kita yang belum ikut P-Network akan secara otomatis ikut bareng kita. Oke, walaupun dia tidak tahu dan kalian tidak memberitahu, pasti mereka akan mencari tahu. Ternyata pasti akan gempar di seluruh dunia bahwa P-Network dapat memberikan uang yang sangat banyak. Gitu ya, pasti ikutan semua. 1 bulan saja sudah bisa 5M. Ya, 1 bulan saja sudah 5M. Siapa yang nggak mau ikutan? Oke, bahkan semuanya akan berhubungan dengan nomor 1. Tidak ada yang mau bekerja. Karena 1 bulan aja 5M. Anggap saja 1 koin 1 pi ya. 1 pi didapat dalam 1 bulan. Oh tidak, ngapain saya ikut bekerja? Mending saya ikut seperti kamu, nambang P-Network. Ya, semua orang akan ikut serta dalam P-Network. Poin berikutnya, pemberhentian kerja massal. Ini yang mengerikan. Semua orang akan berhenti kerja. Poin kedua, kehancuran segala bidang pekerjaan. Ketiga, kehancuran generasi baru. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena yang poin pertama semua orang akan berhenti bekerja, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa semua orang akan mengikuti kalian untuk nambang P-Network, dan semuanya bisa mendapatkan 5M minimal dalam 1 bulan. Ngapain mereka bekerja? Semua perkantoran akan tutup. Semua karyawan akan hilang. Karena ngapain bekerja capek-capek? Ya enggak? Bahkan bos-bosnya perusahaan bakalan ikutan juga. Terus, setelah itu, apa yang akan terjadi? Pemberhentian massal semua pekerja. Bahkan, mohon maaf, petani berhenti. Ngapain aku harus bertani? Panas-panas juga. Mending aku nambang. Klik petir. Om Zeus, turun Om Zeus. Semuanya akan berhenti. Dan dampak berikutnya, ketika semuanya berhenti, terus siapa yang menjadi guru? Terus siapa yang akan menjadi penyuplai yang namanya makanan pokok kita? Seperti nasi, sayur-sayuran. Karena mereka semuanya menambang. Ngapain capek-capek? Ngapain panas-panas? Kalau dalam 1 bulan bisa dapat 1M. Bahkan 5M. Ngapain? Aku tanya. Segala bidang pekerjaan akan hancur. Tidak akan seimbang. Tidak akan ada yang namanya orang ingin bekerja lagi. Walaupun kalian punya uang, tapi teman kalian juga punya uang, atau tetangga kalian punya uang, atau pekerja lain punya uang dengan P-Network, apakah kalian mau nyuruh mereka? Ataukah mereka mau disuruh kamu digaji besar untuk nanam padi? Tidak akan. Ngapain? Saya 1 bulan bisa dapat 5M. Terus, poin ketiga, kehancuran generasi baru. Wow, kok bisa? Ya sangat bisa. Seperti tadi, siapa yang akan menjadi guru? Siapa yang menjadi Pak Haji? Siapa yang mau menjadi pendeta? Siapa yang mau menjadi guru-guru spiritual lainnya? Mereka kaya semua bro. Terus anak-anak kita, siapa yang mau nganter? Contoh yang jauh pakai Gojek. Adakah Pak Gojek? Pak Grab?
Atau dia mau naik angkot. Adakah yang mau jadi supir angkot? No, tidak ada. Ya, hancur. Semuanya tidak seimbang dan semuanya akan hancur. Oke, yang berikutnya, poin keempat, penurunan mata uang. Pastinya jika semua orang memiliki uang dalam jumlah besar, nilai uang tersebut bisa menurun karena kelangkaan barang dan jasa yang dibeli dengan uang tersebut. Ya. Nilai mata uang Indonesia, negara kita tercinta yang katanya cinta Indonesia, akan hancur. Dikarenakan apa? Dikarenakan diri sendiri yang senang mendapatkan uang secara gratis. Sehingga tidak ada yang namanya lagi keseimbangan dalam ekonomi makro atau makroekonomi. Gitu ya. Oke. Sudah? Lanjut. Inflasi. Inflasi, jika jumlah uang yang beredar meningkat drastis tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, harga-harga bisa melonjak. Poin kedua, inflasi yang tinggi dapat mengurangi nilai real uang dan membuat harga barang menjadi tidak terjangkau. Oke, sekarang perkiraan beras harganya 50.000 per kilo, contoh. Kok per kilo? Per 5 kilo gitu aja lah ya. Maka yang terjadi, supply berkurang karena semua pekerja, semua petani, semua yang dikerjakan ya, semuanya hilang dari poin-poin negatif yang sebelumnya. Tidak ada yang bekerja. Berarti supply beras tidak ada sama sekali karena semuanya ikutan pinetuk dan dapatkan 5 miliar tiap bulan. Maka tidak ada supply beras yang terjadi, maka kalau mau beli beras berarti sangat langka. Harga barang akan naik drastis. Semua ketika kalian menyuruh saya, contoh, saya juga pioner ya, kalian pioner. Saya itu sebelumnya adalah pekerjaan menjadi tukang. Terus kalian ternyata di musim hujan itu bocor. Terus kalian nyuruh saya untuk memperbaiki genteng kalian. Sorry bro, saya 1 bulan 5 miliar. Kalian bayar saya berapa? Maka uang itu sudah tidak berharga lagi. Oh tenang aja, kan bisa dikirim atau dibayar pakai Pi Network. Wow. Apakah negara begitu saja bisa membiarkan kalian untuk berkeinginan seperti itu? Tidak akan. Tidak akan pernah seperti itu. Ya. Jadi ini adalah efek negatif dan efek positifnya. Jadi kalian berlogikalah secara manusia dan hati kalian. Bukan hanya sekedar nafsu, tapi gunakan otak kalian. Bagaimana jika memang itu terjadi, apakah itu baik atau tidak? Ataukah akan menjerat orang manusia atau kita sebagai manusia menuju ke jurang yang lebih dalam lagi. Dan kehancuran itu akan terjadi. Jika itu terjadi, harga GJV terjadi atau nilai GJV terjadi, terserah kalian mau nyebut apa, tapi itulah efek-efek yang terjadi. Apakah kalian berpikir sepanjang itu? Apakah hanya sekedar nafsu sebelaka menginginkan sekian? Apakah hanya itu yang kalian pikirkan? Ketika kalian berpikiran positif, silahkan pikirkan positif, tetapi jangan lupa apa efek negatif juga harus dipikirkan sebagai manusia yang memiliki otak yang diberikan oleh Tuhan sebagai karunia untuk berpikir. Ya, pelajari makroekonomi. Kalau nggak ngerti, silakan baca-baca atau beli buku di Gramedia tentang makroekonomi. Dan tidak semudah itu dalam bernegara, dan tidak semudah itu dalam bermasyarakat, dan tidak semudah itu manusia tinggal di dunia. Ya, oke. Selamat mendiskusikan ke dalam diri sendiri. Tambah wawasan, tambah SDM kita. Yuk kita semangat belajar. Dan jangan lupa, semuanya itu berhubungan dengan diri kita. Apakah kita mau enak di awal tapi mati di akhir, atau kita dapat bersukacita dalam hidup yang tenang dan tidak mudah dimanipulasi. Itu aja dari saya, Yohanes Agung Prayoga. Selamat berpikir cerdas. Bye-bye.